Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milea dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Kali ini saya akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Megamind. Film ini rilis pada tahun 2010 dan dibintangi banyak aktor papan atas seperti Brad Pitt mengisi suara sebagai Metroman, Will Ferrell sebagai Megamind, Jonah Hill sebagai Hal Stewart, Tina Fey sebagai Roxanne Ritchie, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, inilah film Megamind. Ohayo, Onei-chan. Di sebuah planet yang jauh dari bumi, hiduplah Megamind kecil. Saat berumur 8 hari, ia harus meninggalkan orang tuanya dan pergi ke planet lain karena tempat tinggalnya bernama Megaplanet terkena bencana masuk ke dalam lubang hitam. Kondisi yang sama juga dialami oleh Metroman dan planetnya. Mereka berdua kemudian dievakuasi menuju bumi. Akhirnya, pesawat kapsul Metroman mendarat di rumah mewah orang kaya dan diadopsi karena ketampanannya. Nasib lain dialami oleh Megamind, di mana pesawat kapsulnya mendarat di lapangan penjara dan akhirnya Megamind diadopsi oleh para tahanan. Ia kemudian diajarkan bahwa menjadi buruk dan jahat adalah hal yang baik. Saat Megamind remaja, ia diberi kesempatan untuk bersekolah, tetapi malah bertemu dengan Metroman, musuh bebuyutannya. Di sekolah, Megamind iri dengan Metroman yang selalu mendapat pujian. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Megamind membuat berbagai macam alat untuk membuat orang lain terkesan. Tetapi, alatnya malah membahayakan orang lain. Karena hal itulah, ia selalu menjadi yang terakhir dan dikucilkan. Semenjak kejadian itu, ia menjadi anak paling jahat di antara teman sekolahnya. Megamind dilahirkan menjadi penjahat super dan ditakdirkan menjadi rival Metroman. Setiap Megamind melakukan aksi jahatnya selalu berhasil dikalahkan oleh Metroman, hingga Metroman dikenal pahlawan bagi Metro City. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Megamind sedang berada di sebuah sel tahanan. Ia diberitahu kepala penjara bahwa Megamind mendapatkan kiriman jam tangan dari seseorang yang mengaku sebagai Metroman. Tetapi jam tangan itu malah dipakai oleh kepala penjara. Ternyata jam tangan itu kiriman dari minion si ikan alien yang bisa merubah si pemakai menjadi orang lain. Jam itu kemudian merubah kepala penjara menjadi Megamind, dan Megamind berubah menjadi kepala penjara. Setelah berhasil mengelabui para penjaga, ia kemudian kabur dari penjara dengan dijemput minion yang mengendarai Invisible Car. Setelah bebas, Megamind dan minion kemudian menculik Roxanne Ritchie, seorang reporter berita. Saat sang pahlawan menghadiri acara peresmian Museum Metroman, muncullah Megamind yang menyandra Roxanne. Melihat Roxanne dalam bahaya, Metroman kemudian segera menyelamatkannya yang disandra di sebuah observatorium tua. Ternyata itu sebuah perangkap. Roxanne berada di sisi lain observatorium. Metroman terjebak di dalam kubah yang terbuat dari tembaga, di mana itu merupakan kelemahannya. Melihat kesempatan itu, Megamind kemudian meluncurkan sinar laser matahari yang menghancurkan observatorium sekaligus membunuh Metroman. Setelah Metroman mati, Megamind kemudian menguasai kota Metro City. Kejahatan di mana-mana, angka kriminalitas tinggi, dan tidak ada yang bisa menghentikan aksinya sekalipun itu polisi. Sekarang, Megamind mendapatkan semuanya, kekuasaan, kekayaan, dan popularitas sebagai penjahat super. Tetapi, hidupnya terasa kosong setelah kematian Metroman. Semuanya terlalu mudah, tidak ada tantangan. Tak ada artinya penjahat super tanpa pahlawan super. Megamind kemudian merenungi hal ini sambil mengunjungi Museum Metroman. Di saat yang bersamaan, Roxanne Ritchie juga ada di museum itu. Hampir saja ketahuan. Untungnya, dengan jam tangan super, Megamind merubah dirinya menjadi Bernard, seorang penjaga museum.
Di saat pembicaraannya dengan Roxanne, Megaman mendapat jawaban tentang masalahnya. Pahlawan itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Memang, Metroman sekarang mati, tapi dia bisa menciptakan pahlawan super untuk melawan dirinya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Megaman membuat sebuah serum dari DNA Metroman, di mana orang yang mendapatkan serum itu akan memiliki kekuatan yang sama seperti Metroman. Setelah serum itu selesai dibuat, tiba-tiba datang Roxanne bersama kameramennya Hal Stewart ke markas Megaman. Terjadi sedikit kekacauan hingga tanpa sengaja gunpowder berisi serum itu tertembak dan masuk ke dalam tubuh Hal Stewart. Akhirnya, dengan menyamar sebagai Bernard, mereka berhasil keluar dari markas itu. Keesokan harinya, Megaman dan Minion mendatangi Hal Stewart dengan menyamar sebagai ayah dan ibu tiri luar angkasa yang memberinya kekuatan super. Megaman kemudian mengajarinya cara terbang dan cara bertindak seperti pahlawan super. Megaman kemudian merubah namanya Hal Stewart menjadi Titan sambil memberi kostum superhero. Di sisi lain, Megaman yang menyamar sebagai Bernard semakin dekat dengan Roxanne. Hal ini malah membuat Megaman bertindak kebalikannya sebagai penjahat. Ia mulai membersihkan kota dan memperbaiki museum yang rusak. Hal ini semata-mata ditunjukkan supaya Roxanne senang. Sementara itu, Minion si ikan alien yang mengetahui sikap Megaman berubah, mencoba menyadarkannya bahwa yang ia lakukan itu salah. Terjadi perdebatan di antara mereka. Hingga tanpa sadar, Megaman mengucapkan perkataan bahwa ia tidak lagi membutuhkan Minion. Padahal, Minion yang selalu menemaninya dari kecil. Perkataan Megaman membuat Minion sakit hati dan memutuskan untuk pergi dari markas itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Titan mengajak Roxanne terbang mengelilingi kota. Hingga di suatu atap gedung, Titan memperlihatkan siapa dirinya. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Roxanne. Tetapi secara halus, Roxanne menolaknya. Kecewa dengan jawaban Roxanne, Titan langsung meninggalkan Roxanne di atap gedung. Sementara itu, Megaman yang menyamar sebagai Bernard juga tanpa sengaja memperlihatkan siapa dirinya yang asli. Dengan kecewa, Roxanne pergi meninggalkannya. Megaman yang jatuh cinta dengan Roxanne mengira dia bisa menerima apa adanya. Tetapi sebaliknya, Roxanne merasa dirinya sudah dibohongi. Kini, ia menyadari perkataan Minion itu benar, bahwa penjahat tidak pernah jatuh cinta. Jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? Fine. I'll do it myself. I say fuck you people, ngapain lu jadi baik? Persetan dengan struggle, semua orang kaya tai. Sakit hati gua handle, walau mataku berair. Dompet gua masih tebal, sendiri pun gua saing. Orang jahat selalu menang, orang baik selalu kalah. Yang nyakitin hidup senang, yang sakit hidup susah. Gua gak percaya karena sampai sekarang masih susah. Sedangkan dia fine-fine aja, padahal dia kaya sampah. Cinta-cinta tai anjing, gua benci semuanya. Cuman bisa bikin pusing, emang anjing lo semua. Anak dajal, anak sinting, hati gua makin luka. Megaman kemudian melanjutkan rencananya dengan kembali mengacaukan kota, berharap datang Titan menghentikan aksinya. Cuma bikin sakit hati, gua capek pura-pura, gua gak tahan lagi, gua gak baik-baik aja. Tetapi setelah seharian menunggu, tidak ada tanda-tanda Titan. Karena kesal, ia kemudian mendatangi apartemennya.
Di sana terlihat Titan malah mencuri uang bukannya menjadi pahlawan. Titan menganggap menjadi pahlawan hanya bagi pecundang. Di situ juga Megaman mengetahui ternyata Titan alias Hal Stewart jatuh cinta kepada Roxanne, tetapi cintanya ditolak. Untuk memancing amarah Titan, Megaman menunjukkan semuanya, bahwa dirinya lah yang menyamar sebagai ayah tiri luar angkasa dan sebagai Bernard. Melihat hal itu, Titan marah besar dan terjadi perkelahian hebat yang dinantikan antara Megaman dengan Titan. Tetapi ternyata kekuatan Titan sangat besar hingga ia tidak bisa menandinginya. Megaman kemudian melakukan rencana cadangan dengan mengurung Titan di dalam bola tembaga, di mana itu kelemahan Metroman. Tetapi ternyata Titan bisa menghancurkan bola tembaga itu. Megaman kemudian kabur menemui Roxanne dan meminta tolong untuk bersama-sama mencari tahu kelemahan asli kekuatan Metroman. Jika tidak bisa menemukan kelemahannya, seluruh kota akan hancur karena Titan. Megaman mengatakan Titan bisa dikalahkan dengan menarik kekuatannya dengan gun power. Tetapi senjata itu berada di dalam invisible car dan ia lupa parkir di mana. Mereka kemudian menuju ke bekas persembunyian Metroman. Di sana mereka bertemu dengan Metroman yang ternyata masih hidup. Kini kita dibawa flashback ke belakang. Sebelum Megaman menghancurkan observatorium, Metroman menghentikan waktu dan memikirkan tentang dirinya. Setiap warga Metro City punya sesuatu yang ia tidak punya, yaitu pilihan. Setiap orang bebas menentukan pilihannya menjadi apa dan siapa. Tetapi Metroman tidak bisa. Metroman ditakdirkan menjadi pahlawan seumur hidupnya dan tidak bisa menentukan pilihan lain. Untuk itu, ia memalsukan kematiannya supaya bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri dengan cara melempar kerangka manusia replika seolah Metroman mati. Mereka kemudian bercerita tentang keadaan kota sekarang yang sudah porak-poranda dan berharap Metroman mau membantunya. Tetapi Metroman menolaknya. Roxanne kemudian meyakinkan Megaman bahwa ia bisa mengalahkan Titan dengan kecerdasan dan kekuatannya. Tetapi Megaman juga menolaknya karena ia penjahat bukan pahlawan. Megaman akhirnya menyerahkan diri ke penjara yang dulu. Roxanne berjuang sendiri dengan bertemu Titan, kemudian membujuknya untuk menghentikan aksinya. Tetapi rencana itu tidak berhasil. Titan kemudian menyandera Roxanne di atas gedung dan menantang Megaman untuk bertarung. Di dalam sel tahanan, Megaman melihat Roxanne di televisi dalam bahaya. Ia kemudian memohon untuk dibebaskan kepada kepala penjaga supaya bisa melawan Titan, dan ia juga mengakui semua kesalahannya termasuk kepada Minion. Yang dari tadi diajak bicara ternyata bukan kepala penjaga, itu Minion yang menyamar dengan jam tangan super. Minion kemudian membebaskan Megaman dan mereka segera menuju kota bertarung dengan Titan. Terjadi pertarungan hebat di antara mereka. Saat menyelamatkan Roxanne, Megaman terluka parah karena tertancap besi di tubuhnya. Di saat kondisi genting ini, muncullah Metroman dan Titan langsung kabur melihat Metroman. Di detik-detik kematiannya, Roxanne menemui Megaman yang sudah sekarat. Di saat itulah Megaman yang sedang sekarat berubah menjadi Minion. Dan ternyata yang sekarang mengejar Titan merupakan Megaman yang menyamar menjadi Metroman. Roxanne kemudian merubah Metroman palsu menjadi Megaman asli. Tetapi hal itu dilihat Titan yang sebelumnya kabur. Titan kemudian melempar tubuh Megaman ke mobil invisible car yang sebelumnya lupa diparkir. Megaman kemudian mengambil alat yang bisa menarik kembali kekuatan Metroman. Dan akhirnya kekuatan Metroman bisa ditarik kembali dari tubuh Titan. Dan ia kembali menjadi Hal Stewart orang biasa. Sementara itu Minion yang sekarat mengucapkan kata terakhirnya dan Minion pun mati. Tapi bohong. Ya, Minion masih hidup. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Titan dan mulai memperbaiki kota yang hancur seperti semula. Kini,
Kota menganggap Mega Man sebagai pahlawan sampai merubah Museum Metro Man menjadi Museum Mega Man. Dan film pun berakhir. Iya, ini film asli keren sih, banyak plot twist di dalamnya. Awal film kita ngira Metro Man mati, tapi ternyata masih hidup. Terus di akhir film kita ngira Metro Man balik lagi jadi pahlawan, tapi ternyata pala botak yang nyamar jadi Metro Man. Alurnya nggak ketebak jujur, asik sih filmnya. Banyak hal yang tak terduga dan layak ditonton sih film ini. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan yang request film bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Put your head on my shoulder.